Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan karena Tuhan Yesus baik dan selalu ada bagi kita semua. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan, sudah ada di layar. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang genap. Ayat 1 saya akan mulai. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 11 kita baca sama-sama, 2 ayat. Maka Yefta itu dengan para tua-tua Gilead dan bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan di Mizpah. Amin. Untuk firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia menilai seseorang berdasarkan bibit, bebet, dan bobotnya. Makanya ketika orang tua melihat anak sudah mulai remaja atau sudah mulai dewasa, sudah tahu jatuh cinta, biasanya orang tua kasih wejangan, kasih standar ya, bahwa calon mantu nantinya akan yang seperti ini. Lihat dulu bibit, bebet, dan bobotnya. Lihat dulu latar belakang hidupnya, siapa orang tuanya, pendidikannya apa, kerjanya apa, perekonomiannya bagaimana. Kenapa orang tua seperti itu? Karena ingin yang terbaik buat anaknya. Yang kedua, karena percaya bahwa buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, makanya kalau ada seorang anak kecil atau bayi baru lahir, biasanya orang-orang di sekitarnya akan mencari kemiripan. Oh iya, rambutnya mirip ayahnya ya, keriting ya, gitu ya. Oh iya, warna kulitnya kayak ibunya, dia putih gitu. Atau hidungnya mancung kayak ayahnya, kayak omnya bisa juga. Ya. Dan ketika anak itu sudah mulai bertumbuh, dia sekolah, dia juara itu, bisa jago main bola, dia bilang siapa dulu dong ayahnya. Ya, ketika dia pintar berpuisi, siapa dulu dong ibunya. Selalu mencari kemiripan anak dengan orang tuanya. Tapi apa benar bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Apa itu selalu? Menurut saya itu tidak selalu benar, ya.
Tergantung kondisi tanahnya. Kalau tanahnya miring, buahnya jatuh belimbing jauh kan? Atau ketika pohonnya ada di tepi jurang, buahnya jatuh ke bawah, jauh kan? Artinya nggak selalu dekat dengan pohonnya, ada waktunya gitu. Ada saatnya, tergantung kondisinya. Tapi sifat dan karakter mungkin kalau secara genetik bisa, walaupun tidak selalu, karena kita bisa lihat contoh Daus Mini ya, mungkin semua tahu Daus Mini, namanya juga Mini ya. Tapi anaknya nggak Mini, Ucok Baba, anaknya udah gede banget gitu. Tapi ada satu juga yang mirip dengan dia, anak perempuan. Jadi genetik itu pun mungkin nggak selalu sama, nggak selalu ada. Dan bicara soal karakter dan sifat, kita tidak bisa selalu samakan ayah akan turun ke anaknya atau orang tua turun ke anak. Karena kita lihat ada seorang pendeta, anaknya narkoba, anaknya penjahat, ya kan? Ada seorang bapak, seorang penjahat, anaknya pendeta, atau seorang penjahat bertobat, dia jadi pendeta. Ada banyak ya, nggak perlu disebutin, mungkin masing-masing kita juga udah punya bayangan siapa gitu ya. Jadi buah yang jatuh tidak selalu ada di dekat pohonnya. Puji Tuhan. Nah, kita kembali ke firman Tuhan ini. Karena kalau kita percaya sepenuhnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, maka sangat miris ya. Kalau kita lihat latar belakang seseorang yang mungkin dari keluarga broken home gitu, mungkin dari keluarga ya orang tuanya seorang yang jahat, kita akan menghakimi dia, kita akan melihat, nah ini masa depannya nggak ada. Atau mungkin kita lihat keluarganya dibikin susah banget gitu hidupnya, ya nggak selalu gitu bahwa keturunannya akan seperti ini. Kalau kita selalu berpikir bahwa akan seperti itu, ya kita akan melihat orang ini nih masa depannya madesu gitu ya, masa depan suram. Yang enggak juga. Nah, kita belajar dari Yefta, dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 tadi ya. Kita lihat latar belakang dari Yefta ya. Dari segi latar belakang, Yefta adalah seorang anak yang kurang beruntung. Kenapa saya katakan kurang beruntung? Karena dia berasal dari keluarga yang tidak sehat. Ibunya adalah seorang perempuan Sunda atau wanita tunasusila gitu ya. Nah, otomatis ayahnya juga bukan orang benar, dan ayahnya dan ibunya bukan istri dari ayahnya, karena ayahnya punya istri yang lain dan ayahnya punya anak dari istri yang lain. Jadi ibunya itu bukan istri ayahnya. Artinya anak-anak yang lahir dari ibu itu adalah anak tiri, saudara tirinya. Nah, jadi secara latar belakang hidup ya, bibitnya sangat tidak beruntung. Nah, kita lihat di ayat yang kedua. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau adalah anak dari perempuan lain. Harta, uang seringkali membutakan hati nurani, ya, seringkali membutakan hati nurani. Ini demi harta, demi uang. Setelah mereka besar, saya percaya ketika mereka kecil kan bersama-sama ya, hidup bersama-sama, bahagia bersama-sama, susah bersama-sama. Tapi ketika mereka sudah dewasa, pemikirannya sudah semakin terbuka, keinginannya sudah semakin banyak, akhirnya mereka tidak mengakui saudaranya sendiri dan mengusir dengan tangan kosong. Demi apa? Demi uang. Demi apa? Demi harta. Dan kejadian seperti ini nggak hanya berlaku pada zaman ini, sampai hari ini. Kalau kita tahu ya, berita-berita akhir-akhir ini, seorang anak tega memenjarakan ibunya, memperkarakan ibunya demi harta warisan.
ketika orang tua sudah tidak ada. Ya, tapi itu yang terjadi demi harta. Ada banyak manusia juga yang material. Seorang istri bisa merasa bahwa uang dari suaminya adalah uang dia juga, tapi uang dia bukan dari suaminya. Jadi ketika uang sudah masuk, itu pantang untuk keluar dari harap tersinggung, kan? Tapi jangan salah, seorang suami juga bisa main petak umpet soal uang kepada istri. Ketika dia sudah memberi kepada istrinya, dalam pikirannya itu masih ada aja gitu. Padahal itu kan harus digunakan untuk belanja, harus digunakan untuk beli susu buat anaknya, harus jajan, buat dapur juga, buat belanja segala macam, bayar cicilan. Tapi pikirannya itu masih ada aja. Tapi buat istri orang bisa mengalir. Ya? Tapi saya percaya di sini nggak ada yang ngaku pasti. Ya? Nah itu yang terjadi. Dan salah satu kebutuhan penting manusia adalah ingin diterima. Siapa sih yang nggak ingin diterima? Siapa sih yang ingin ditolak? Nggak ada ya. Semua orang ingin diterima. Jadi jangankan ketika datang kita dicibir atau dijauhi ya. Satu grup aja mungkin grup WA gitu. Tiba-tiba kita dikeluarkan, di-kick gitu. Sakit gak? Itu aja sakit loh, padahal kita nggak ngomong gitu. Itu aja sakit, apalagi yang namanya ditolak. Ditolak sebagai keluarga, ditolak sebagai teman, ditolak dari satu kumpulan atau komunitas. Saya percaya kita semua pernah mengalami yang namanya ditolak. Entah itu yang namanya ditolak waktu melamar kerja, entah itu mungkin ditolak oleh orang yang dicintai, atau ditolak calon mertua karena tidak sesuai dengan kriteria ya yang sudah ditetapkan, atau ditolak dari komunitas. Sakit gak? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakitnya tuh di sini, sakit banget. Kenapa sakit banget? Karena orang yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa sakit banget? Kenapa kecewa banget? Ya karena kita saling mengasihi, kita saling sayang, kita dekat, kita berharap gitu. Banyak yang diharapkan. Kita berharap dia sehat, kita berharap dia sukses, kita berharap dia bahagia gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang membuat kita kecewa, kok nggak seperti itu, kok nggak seperti yang saya harapkan. Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa orang yang memberi kita kebahagiaan adalah orang yang akan memberi kita tangisan. Gak mungkin dengan orang lain. Kalau orang baru kenal, lalu mungkin ketendang atau bagaimana, sakit hati gak? Yang gak mungkin berjam-jam, gak bodoh banget kita kalau sampai seperti itu ya. Apalagi berhari-hari. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita mengecewakan kita, bisa berhari-hari. Walau firman Tuhan katakan jangan sampai lewat matahari terbenam gitu ya. Kalau sudah marah, kalau sudah kecewa bisa gitu. Tapi anak Tuhan gak seperti itu. Anak Tuhan luar biasa, sangat mengasihi, sangat mengampuni, sangat sabar ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, menurut ilmu psikolog dikatakan begini, ada dua macam gejolak jiwa atau reaksi orang yang ditolak ketika dikecewakan. Yang pertama, tipe orang ketika merasa ditolak atau terbuang, dia bereaksi inferior. Dia merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, tidak mau lagi melakukan apa-apa, tidak mau menghadapi masalah, hanya diam dan mengasihi diri, menangisi diri. Atau yang lebih parahnya, dia bahkan bisa dengan sengaja merusak dirinya dengan mabuk-mabukan, dengan obat-obat terlarang yang mengejar kenikmatan yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tipe orang yang ketika merasa tertolak dan kecewa, dia menunjukkan superioritasnya. Rasa kecewa dijadikan pemicu dirinya untuk bangkit, pemacu dirinya untuk bangkit dan semangat untuk meraih sebuah sukses. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan diri, untuk mematahkan apa yang dikatakan orang kepadanya, apa yang dinilai orang tentang dia. Jadi tujuannya dia mau membuktikan saya itu bisa, saya itu hebat, saya lebih daripada kamu. Nah, itu. Nah, dalam
otoritasnya. Dia pergi dan bergabung dengan geng perampok. Ya, dalam kekecewaannya dia pergi. Dia pergi dengan tangan kosong, kemudian dia bertemu dengan geng perampok, bertemu dengan para petualang, dan di sana dikatakan dia didatangi di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang. Jadi berkumpullah kepadanya, orang-orang datang kepadanya dan menjadikan dia pemimpin di sana. Pemimpin perampok. Berdosakah Yefta? Pastinya. Berkenankah itu kepada Tuhan? Tidak. Ya. Tapi kita tidak tahu. Terkadang dalam proses hidup kita mengalami banyak hal, bahkan sesuatu yang tidak kita inginkan pun terjadi. Ya, itu yang dialami oleh Yefta. Gitu. Dalam petualangannya, dia hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa Yefta itu dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi rasa takut akan Tuhan mungkin kecil gitu ya, mungkin ada tipis lah gitu ya, secara manusia. Nah, Yefta menunjukkan rasa superioritasnya, makanya dia menjadi pemimpin dalam sebuah geng. Ya. Tapi perlu kita ketahui tadi di ayat 1 dikatakan Yefta adalah seorang yang gagah perkasa. Ya. Setiap manusia, setiap orang, setiap jiwa, ya, personal ya, Tuhan punya rencana dan Tuhan memberikan modal bagi setiap orang untuk dikembangkan untuk masa depannya nanti. Dan ini yang dimiliki oleh Yefta. Sejak dari kandungan dia sudah diciptakan, dia sudah dibuat menjadi seorang yang gagah perkasa. Artinya karisma kepemimpinan pun sudah ada pada dia. Tapi dia diusir, dia pergi. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Jadi Gilead itu, bangsa Israel bermasalah dengan Bani Ammon. Dan ketika itu terjadi, tidak ada satu orang pun yang dianggap pantas jadi pemimpin untuk berperang, untuk maju, untuk memenangkan peperangan ini. Barangkali waktu itu bangsa Israel krisis kepemimpinan, ya, dicari-cari tidak ketemu. Tapi Tuhan tunjukkan, Tuhan ingatkan kepada mereka. Kemungkinan ketika Yefta masih di kampung itu, masih bersama-sama dengan mereka, mereka lihat itu, mereka tahu ini gagah perkasa gitu. Tapi karena kebencian sudah membutakan mata hati mereka, mereka usir gitu. Tapi di saat terdesak, mereka datang kepada Yefta. Makanya Bapak Ibu jangan mudah untuk menghakimi orang, karena kita tidak tahu seperti apa kita nantinya. Barangkali orang yang kita hakimi, tidak ada orang lain yang bisa menolong kita kecuali dia. Suatu saat nanti kita nggak tahu. Jadi jangan suka menghakimi orang. Ya. Dan ini yang terjadi bagi tua-tua Gilead. Dia datang kepada Yefta, dia minta untuk Yefta menjadi pemimpin bagi mereka. Dan yang sangat luar biasa di dalam respon daripada Yefta adalah Yefta memiliki sikap yang benar. Yefta memiliki iman yang besar. Oh, tiba-tiba jadi iman yang besar ya. Tadinya dibesarkan di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Kita baca di sini ayat yang 11 supaya kita lihat dengan jelas ya. Di ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia, menjadikan dia kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yefta memiliki sikap dan iman yang benar. Kenapa saya katakan dia memiliki sikap?
Yefta yang pertama, Yefta menolak tinggal di masa lalu dan dia memutuskan untuk berubah. Ya, dia tidak tinggal di masa lalu, dia tidak mengungkit-ungkit perkaranya ketika dia diusir, dia tidak mengungkit masa lalunya dengan saudara-saudaranya. Karena apa? Memang jangan pernah menyalahkan masa lalu. Ya, karena masa lalu itu adalah fakta yang sudah terjadi, yang sudah tidak bisa dirubah. Ya, kalau kita balas dendam, mengingat masa lalu, kemudian kita marah, kita emosi, lalu kita berencana untuk balas dendam, itu hanya memperbesar masalah, itu hanya menambah masalah, itu hanya memperpanjang masalah. Itu Yefta yang pertama. Yang kedua, sikap Yefta yang kedua, Yefta menolak untuk tinggal di dalam dosa dan fokus pada tugas yang ada di depannya. Yefta meninggalkan rombongan perampok-perampok itu. Barangkali jadi ketika dia ada di lingkungan perampok itu, orang-orang petualang-petualang itu, barangkali hatinya sebenarnya tidak mau seperti itu, karena itu kan satu pelarian buat dia, bukan karena maunya, gitu ya. Yang gak ada jalan lain, ya udahlah gitu. Tapi barangkali dalam hatinya, dan mungkin Tuhan bicara di sana, dan bukan mungkin ya, Tuhan bicara di sana sehingga dia berubah. Statusnya berubah, tadinya seorang yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan kepada Tuhan. Statusnya berubah. Ia meninggalkan perbuatan kotornya, dia meninggalkan perampokannya yang merupakan pelarian. Dan ketika diminta oleh para tua-tua Gilead, dia tidak minta upah. Dia tidak minta bayaran seperti saudara-saudaranya yang materialistis. Ya. Dia hanya berkata di ayat yang ke-11 tadi, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan. Dari tadi apa yang kita bicarakan tentang tua-tua Gilead, apakah mereka membicarakan tentang Tuhan? Tidak. Tetapi Yefta berbicara secara pribadi, secara personal tentang Tuhan. Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan. Perkara apa yang dibawa di hadapan Tuhan? Seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Perkara hubungannya dengan Tuhan, perkara hubungannya dengan saudara-saudaranya, perkara hubungannya dengan tugas pelayanan yang baru Tuhan percayakan. Dia katakan membawa seluruh itu ke hadapan Tuhan. Ini adalah sikap dan iman yang terbaik. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Barangkali kita punya rasa kecewa, marah dengan seseorang, dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat. Itu nggak perlu dipelihara. Kalau kita pelihara itu kan ibarat borok ya. Orang lain yang punya borok, kenapa kita simpan? Kalau kita simpan makin lama makin besar. Nanti ketemu lagi, tambah lagi. Gitu. Yang ada dalam bayangan apa? Orangnya jelek, gitu kan? Dia galak, terlaluan, dia munafik. Itu aja terus. Makin lama makin besar. Yang terbebani siapa? Kita sendiri, kita yang rugi. Lagian sadar aja kenapa gitu ya. Kita juga pernah kali mengecewakan orang. Artinya satu sama kan? Sabar aja gitu. Namanya hidup. Gitu ya. Itu udah satu paket lah, ada suka dan duka gitu. Ada orang yang senang, ada yang enggak. Dijalani aja. Jadi kan kita hidup enjoy gitu ya. Nah, karena sikap yang benar dan iman yang besar, maka Yefta diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan dia kemenangan atas Bani Amon dan menjadikan kepala panglima, bahkan menjadi hakim atas Israel. Dalam Ibrani 11 ayat 32 dikatakan Yefta dicatat sebagai tokoh yang beriman. Ya, dari kalau kita lihat latar belakangnya miris ya. Tapi dikatakan Yefta dicatat sebagai tokoh yang beriman dan namanya pun disejajarkan dengan nabi-nabi besar. Sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah melihat masa lalu orang atau latar belakang seseorang. Jalani aja, proses hidup memang panjang. Ada suka, ada duka. Kak Agnes bilang jangan protes dengan proses. Jalani aja, ya. Karena Tuhan hadir di sana.
Di dalam proses itu Tuhan hadir. Sampai rencana Tuhan terwujud melalui kita dalam kehidupan kita. Allah ada di sana. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan memilih kita bukan berdasarkan bibit, bebek, dan bobot atau masa lalu kita. Allah fokus pada masa depan kita. Buah yang jatuh bisa jauh dari pohonnya. Sifat dan karakter orang tua tidak selalu sama dengan anaknya. Iman di dalam Kristus memutuskan mata rantai dosa masa lalu orang tua. Kalau dulu dikatakan kan sampai keturunan ketiga, keturunan keempat gitu ya. Tetapi di dalam Kristus itu putus. Ya, orang tua penjahat, anak nggak harus jadi penjahat. Karena apa? Ketika kita terima Yesus, semua itu sudah putus. Ya, ada anak pendeta jadi anak bandar narkoba juga ada banyak yang berubah dalam hidup ini ya. Banyak yang berubah dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengalami keselamatan yang daripada Kristus, semua bisa berubah. Ya. Ada Yefta yang dipandang hina karena latar belakangnya, latar belakang orang tuanya. Dia pernah menjadi mantan seorang perampok, tapi dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi bagaimanapun caranya seseorang hadir di dunia ini, entah dari keluarga penjahat, entah dari ibu yang tidak bersuami, entah dari keluarga yang tidak terhormat, Allah sudah punya rencana bagi setiap jiwa, bukan secara umum. Juga Tuhan bukan. Setiap jiwa. Allah bersama kita dalam proses hidup kita. Makanya tadi saya katakan jangan protes pada proses,